Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang hasil analisis isolasi materi genetik. Perkenalkan, nama saya Auditya Aryasena. Perkenalkan, nama saya Zikra Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Ega Fitri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Sapri Hasna. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis hasil isolasi materi genetik. Apa itu isolasi materi genetik? Isolasi materi genetik adalah proses ekstraksi DNA atau RNA dari sel. Merupakan langkah penting dalam penelitian genetika dan biologi molekuler. Prosesnya melibatkan pemisahan materi genetik dari komponen sel lainnya. Pengantar materi genetik 1. DNA. Molekul pembawa informasi genetik terdiri dari nukleotida yang membentuk struktur double helix. Yang kedua, RNA berperan dalam sintesis protein, memiliki struktur single strand dan lebih tidak stabil. Ketiga, gen, bagian DNA yang mengkode protein, menentukan sifat-sifat organisme. Isolasi DNA atau RNA dari sampel biologis. 1. Persiapan sampel. Sampel dihaluskan dan sel-sel dipecah untuk melepaskan materi genetik. Kedua, lisis sel. Penggunaan deterjen dan enzim untuk memecah membran sel dan nukleus. Ketiga, pemisahan. Materi genetik dipisahkan dari debris sel menggunakan sentrifugasi atau filtrasi. Keempat, purifikasi. DNA atau RNA dimurnikan menggunakan presipitasi alkohol atau kolom afinitas. Langkah awal penting dalam biologi molekuler. 1. Dasar analisis genetik. Isolasi materi genetik memungkinkan studi lebih lanjut tentang struktur dan fungsi gen. 2. Kualitas kunci. Hasil isolasi yang baik menentukan keberhasilan eksperimen biologi molekuler selanjutnya. 3. Optimasi proses. Metode isolasi harus disesuaikan dengan jenis sampel dan tujuan penelitian. Berikutnya, tahapan isolasi materi genetik. 1. Lisis sel. Sel dipecahkan menggunakan bufet lisis yang menggunakan deterjen dan enzim. 2. Pemisahan debris. Materi genetik dipisahkan dari komponen sel lalu melalui sentrifugasi. 3. Presisitasi. DNA atau RNA diendapkan menggunakan alkohol dan garam. 4. Pencucian. Endapan materi genetik dicuci untuk menghilangkan kontaminasi. Selanjutnya, identifikasi dan kuantifikasi materi genetik. Spektrofometri mengukur absorpsi UV untuk menentukan konsentrasi dan kemurnian DNA atau RNA. Elektroforensi gel memvisualisasikan ukuran dan integritas materi genetik yang diisolasi. QRPC mengukur jumlah spesifik sekunder DNA target dalam sampel. Aplikasi analisis materi genetik. Sequencing DNA menentukan urutan basa nukleotida dalam genom. Diagnostik molekuler mendeteksi penyakit genetik atau infeksi patogen. Rekayasa genetika memodifikasi DNA untuk menghasilkan organisme transgenik. Forensik mengidentifikasi individu melalui profil DNA. Pentingnya isolasi materi genetik. Basis penelitian genomik. Isolasi materi genetik memungkinkan analisis genom secara menyeluruh. Pengembangan obat membantu dalam identifikasi target obat dan pengujian efektivitas terapi gen. Konversi biodiversitas memfasilitas studi keragaman genetik dan upaya pelestarian spesies. Metode analisis hasil isolasi. Metodenya VCR, prinsip amplifikasi, aplikasi deteksi gen spesifik. Metodenya sequencing, prinsip penentuan urutan basa, aplikasi analisis mutasi. Metode plotting, prinsip transfer ke membran, aplikasi deteksi fragmen spesifik. Metode microarray, prinsip hibridasi DNA, aplikasi analisis ekspresi gen.
Analisis dengan VCR atau RT-PCR. 1. Denaturasi. DNA dipisahkan menjadi untai tunggal pada suhu tinggi. 2. Annealing. Primer menempel pada sekuensi target DNA. 3. Ekstensi. DNA polimerasi memperpanjang primer menghasilkan DNA baru. 4. Deteksi. Produk PCR divisualisasikan menggunakan gel elektroforesis atau fluoressense. PCR polymerase chain reaction menguji DNA hasil isolasi untuk amplifikasi. RT-PCR menguji DNA yang diisolasi setelah dikonversi menjadi cDNA. Hasil positif pita yang dihasilkan dari PCR menunjukkan DNA atau RNA berkualitas baik untuk digunakan dalam eksperimen lebih lanjut. Slide 6. Evaluasi kontaminasi dan degradasi spektrofotometri. Rasio A260 atau A280 yang rendah kurang dari 1,7 mengindikasikan kontaminasi protein. Elektroforesis gel. Smear pada gel mengindikasikan DNA atau RNA terdegradasi. Kontaminasi enzim RNA menyebabkan degradasi DNase. Kesimpulan, kuantitas DNA atau RNA memadai untuk mengaplikasi lebih lanjut. Kemurnian dicek dengan spektrofotometri. Rasio A260 atau A280 dan A260 A230. Diintegrasi DNA atau RNA. Pita yang tajam dan jelas pada elektroforesis gel menunjukkan DNA RNA utuh. Fungsionalitas DNA RNA. Hasil amplifikasi yang sukses menunjukkan DNA atau RNA dapat digunakan untuk eksperimen molekuler lanjutan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.